Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel lahir di negeri Campa pada tahun 1401 Masehi. Beliau merupakan putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Candrawulan, yaitu putri Raja Campa. Adapun ayahnya yang bernama Ibrahim Al-Ghazi, seorang ulama besar dari Samarkandi dekat Bukhara, sebuah daerah letaknya di Rusia Selatan. Sebagaimana kita ketahui, daerah tersebut sejak dahulu telah terkenal tempat ulama-ulama besar, seperti seorang ulama termasyhur sebagai perawai hadis sahih yang disebut dengan nama Imam Bukhari. Menurut riwayat bahwa Ibrahim Al-Ghazi, atau banyak disebut orang Ibrahim As-Samarkandi, datang ke negeri Campa untuk menyebarkan agama Islam di negara-negara Asia atas perintah ayahnya yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra. Di Campa, beliau berhasil mengajak Raja Campa untuk masuk Islam, dan akhirnya beliau dikawinkan dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Candrawulan, yaitu ibu dari Sunan Ampel. Campa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja, tetapi ada yang mengatakan bahwa negeri itu letaknya di Aceh yang sekarang dinamakan Campa. Atas perkawinannya dengan Dewi Candrawulan itu, Ibrahim As-Samarkandi mempunyai 2 orang putra, yaitu pertama bernama Adi Murtada dan putra kedua bernama Adi Rahmatullah atau Raden Rahmat, yaitu Sunan Ampel. Adapun putri Raja Campa yang bernama Dewi Anarawati atau sering disebut Dwarawati, adiknya Candrawulan itu menjadi istri Raja Majapahit, yaitu Prabu Kertabumi atau dikenal dengan sebutan Prabu Brawijaya. Pada waktu itu, Majapahit adalah salah satu kerajaan yang terbesar di Jawa. Keadaannya sudah semrawut, baik dari luar maupun dari dalam. Lebih-lebih sejak sepeninggalnya Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kerajaan menjadi pecah belah. Perang saudara tiada henti-hentinya, dan rakyat kecil banyak menjadi korban akibat perang tersebut. Sementara kerajaan-kerajaan lain yang sudah ditaklukkan Mahapatih Gajah Mada sudah banyak yang memisahkan diri, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Kesetiaan para pembesar dan para adipati sudah tiada lagi, sehingga pajak dan upeti kerajaan banyak yang tidak sampai ke tangan raja, melainkan tertahan dan tertumpuk di kediaman para pembesar-pembesar kerajaan dan para adipati. Dengan demikian, maka tumbuh dengan suburlah kerajaan atau kejahatan yang ditimbulkan dari sisi arah mana saja, dan juga
banyak pencuri dan perampok, bahkan juga banyak pula dari satu satuan prajurit yang melepaskan diri dan beralih menjadi perampok, merampas harta penduduk dan memperkosa para wanita. Sedangkan di kalangan kaum bangsawan dan para pangeran sendiri juga terkena penyakit moral. Mereka hanyut dalam perjudian dan bermabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sangat prihatin karena menyadari bahwa hal itu jika kejadiannya tidak dibendung, maka akhirnya akan membuat kehancuran untuk kerajaan Majapahit. Ratu Anarawati yang mengerti akan masalahnya tentu saja ikut merasakan kesedihan hati suaminya yang setiap hari selalu bermenung-menung memikirkan bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasinya. Maka dari itu ia mencoba mengajukan pendapat kepada suaminya, yaitu Prabu Brawijaya. Barangkali ada berkenan di hatinya untuk menerima dan mendatangkan Ali rahmatullah, keponakannya sendiri yang di Campa itu. Setelah menghaturkan sembah dan mengajukan pendapatnya, ternyata Prabu Kertabumi sangat setuju sekali pada apa yang diajukan istrinya tercinta itu. Semuanya tutur kata Anarawati diperhatikan dengan seksama. Dalam pikiran sang Prabu membenarkan apa yang dikatakan istrinya, bahwa manusia kalau sudah bermental judi, maka kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan korupsi akan merajalela. Dan bermabuk-mabukan bisa membuat manusia lupa diri, bahkan lupa segala-galanya, sehingga akan mudah membongkar yang sifatnya rahasia, mulai dari pribadi sampai kepada rahasia negara. Kemudian Prabu minta pendapat kepada istrinya bagaimana jalan keluarnya untuk memberantas semua itu. Maka Ratu Anarawati menghaturkan sembah, ampunkan hamba Prabu, barangkali Tuan ada berkenan hamba mempunyai seorang keponakan, yaitu putra dari kakak hamba Dewi Chandrawati yang bernama Ali rahmatullah. Dia memang ahli dalam perbaiki moral yang rusak seperti ini. Setelah ada kesepakatan, maka dikirimlah utusan ke negeri Campa untuk meminta persetujuan Raja Campa agar berkenan mengirim cucunya ke Majapahit. Kedatangan utusan dari Majapahit itu mendapat sambutan yang baik dari Raja Campa. Tidak keberatan meluluskan permintaan mereka itu. Maka Sayyid Ali rahmatullah berangkat ke Jawa ditemani oleh ayah dan kakaknya. Mereka bertiga lebih dahulu mendarat di Tuban, tetapi sayang sekali sampai di Tuban ayahnya, yaitu Sayyid Ibrahim Asmarokandi, jatuh sakit sampai wafat dan dimakamkan di desa Gresik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.